Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia di edisi hari ini Rabu 24 April 2024. Bang Kumis hari ini kembali hadir di salah satu titik lokasi pantai Desa Teluk yang tahun kemarin sempat viral dengan adanya penumpukan sampah di sepanjang pantai ini. Dan nampaknya isu sampah di Teluk ini kembali muncul di permukaan melalui sejumlah media, termasuk dari media sorot desa sendiri. Dan hari ini kembali akan melaksanakan bersih-bersih pantai dari semua unsur. Dan dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia mengabarkan. Pemirsa, seperti yang disampaikan Bupati Pandeglang Haja Irna Narwita bersama Kapolres Pandeglang Bapak Oki Bagus Setiaji, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, dan di sana ada Pak Fahmi juga Bapak Kapolsek Labuan, terus bekerjasama bersatu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di kawasan pantai Desa Teluk ini. Bukan hanya di sini, nampak kegiatan hari ini akan berlanjut terus di sepanjang pantai sekitar 1 km yang memang terdampak oleh adanya sampah-sampah dari ombak bulan yang lalu. Oke ya, Assalamualaikum. Saya bersama rekan Forkopimda, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, dan Dim yang mewakili dan semua instansi vertikal lainnya. Terima kasih yang dari pemerintah pusat maupun provinsi. Di belakang saya ada perwakilan Pak PJ Gubernur Banten. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan bersih-bersih dan ini adalah isunya sudah isu nasional. Bisa dibantu yang di belakang. Ya, permasalahan ini memang permasalahannya tidak hanya lingkup kawasan di Kabupaten Pandeglang saja, tetapi menjadi isu nasional. Kemarin juga saya terima kasih sudah ada berita bahwa akan ada bersih-bersih nasional dari Kemenko Marves pada tanggal 4 April, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, tetapi diundur sampai nanti jadwalnya berikut ini. Karena apa? Permasalahannya sampah laut ini tidak terjadi hanya di Provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang saja, tapi menjadi permasalahan nasional, dan mudah-mudahan ini akan kita tindak lanjuti bersama dengan Pak PJ Gubernur Banten untuk bisa dianggarkan ya mana kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang dan mana kewenangan Pemprov Banten, karena memang pengelolaan pesisir dan laut ada kewenangannya di Provinsi Banten. Nginjak pantai sampai ke laut sudah kewenangan Pemprov Banten, tapi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pandeglang kami anggarkan, salah satunya menyiapkan armada, lalu juga pengangkutan sampah, pembuangan sampah, ya budaya bersih dan sehat ini PHBS harus ditekankan. Saya sudah instruksikan melalui Sekda, Dinas Dinas Kelautan, Dinas LH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapeda juga untuk bisa menganggarkan kegiatan yang memang bisa mengurangi, mereduksi sampah. Melalui tadi bank sampah harus kita lahirkan, lalu juga pilah sampah, lalu juga bagaimana pengangkutan pembuangan sampah pada tempatnya, dan bersih-bersih di pesisir pantai Teluk ini harus rutin. Tidak waktunya viral baru kita bareng-bareng ke sini. Rasanya ini menampar muka Bupati Pandeglang. Tetapi permasalahannya memang secara holistik harus ditindaklanjuti, ya, mulai dari penganggaran dan armadanya. Saya jujur sekali, 5-10% sampah itu diproduksi oleh masyarakat saya. Tapi 90% itu berangkat dari laut. Jadi sampah plastik itu mungkin dari musim barat, gelombang tinggi, mendaratnya di daratan rendah. Jadi memang Teluk ini adalah cekungan, tempat nyaman buat numpuk sampah. Nah, sementara masyarakat di sini kemarin sudah viral yang lalu, Pandawara terima kasih, dan dari media juga diviralkan kembali. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi saya terus akan mengedukasi masyarakat saya untuk bagaimana hidup bersih, pembuangan sampah seperti apa melalui Perda K3. Ya, ada yang membuang sampah sembarangan disanksi 25 juta. Juga akan diperkuat dengan Perdes, jangan buang sampah ke laut. Nah, saya akan bekerja sama dengan Forkopimda, ya Ketua, dengan Polres, dengan jajaran PN, sehingga ada PPNS kami yang bisa melakukan sweeping ataupun apapun bentuknya untuk memberikan efek jerah. Jadi tindakan pidana ringan ya Pak Kapolres, supaya betul-betul masyarakat melaksanakan ya sunatullahnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi 10% ini akan terus kita gerakan untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat di sekitar Kecamatan Labuan tuh ada Caringin, Cigondang, mana lagi tuh ya, Kalang
Anyar dan Labuan itu juga sumber dari bagaimana membuang sampah tidak pada tempat. Itu akan kami lakukan, akan kami dorong edukasi agar tidak melakukan hal yang mencederai umat Islam. Ya, supaya mereka juga menjadi lumbung ekonomi di sini. Teluk itu terkenal tempat yang nyaman, tempat rekreasi, kuliner di sini. Tapi kalau jorok, kotor, ya siapa yang mau ke sini? Jadi itu menjadi tanggung jawab kami untuk pengangkutan sampahnya menuju ke Bojong Sana TPA kami. Tapi untuk masalah sampah laut, sampah pesisir ini kami tidak mampu untuk menganggarkan dari APBD kami dan memang bukan kewenangan kami. Sehingga kalau kami pakai anggarannya itu rasanya menyalahi aturan. Terima kasih kepada sosial media yang memberitakan hal ini sehingga mengedukasi masyarakat kami. Dan saya sampaikan kepada kepala desa, saya datang ke sini bukan untuk dibully. Kedepannya tidak lagi ada permasalahan ini. Jadi mudah-mudahan didengar oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten untuk bisa menangani permasalahan secara signifikan dan holistik. Terima kasih bantuannya, kemarin mendapatkan roda 3, 1 buah dan kontainer pembuangan sampah 2 unit, kami ucapkan terima kasih. Tapi mungkin belum tuntas permasalahannya karena teknis di lapangan tidak bisa mudah begitu saja. 8-9 bulan yang lalu viral dibantu oleh Pandawara, kami melakukan teknis rehab dan penanganan sementara sehingga kami buat curug-cuk ya dari bambu untuk menghalau masuknya sampah dan ombak besar. Tapi curug-cuk itu dan kami pembloknisasi nggak bertahan lama, sehingga sampah-sampah yang kami tahan pakai bambu itu semuanya rusak lagi, sehingga sampah yang tadi ada di bawah jadi timbunan tanah baru itu sampahnya ngalir lagi ke laut. Nah ini permasalahan yang harus kita tangani. Itu anggaran dari kami cuma ada 100 juta dari Dinas LH. Ya, hal-hal yang bentuknya penanganan sementara itu harus dibuat permanen ke depannya dan ini kebetulan sedang melakukan RKP ya, rencana kerja pemerintah daerah Pandeglang dan RKPD Provinsi Banten, semoga bisa dianggarkan di APBD perubahan 2024 oleh Pemprov Banten dan juga bisa dianggarkan di APBD murni 2025. Kami juga anggarkan yang sesuai dengan kewenangan kami. Terima kasih Pak PJ Gubernur sudah responnya sangat baik sehingga timnya turun semua ke sini. Demikian terima kasih jajaran Forkopimda atas dukungannya semua pihak swasta, relawan, anak-anak kita. Terima kasih. Berapa lama Bu? TNI Polri. Berapa lama Bu kegiatan bersih-bersih ini? Kegiatan bersih-bersih ini dulu kalau viral baru turun. Tapi sekarang kami wajibkan rutin dilakukan Selasa bersih. Sehingga melibatkan TNI, Polri, instansi vertikal ya dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama juga para kepala desa se-Kecamatan Labuan itu harus turun tangan. Ini bukan harusnya harusnya viralisasinya prestasi. Tapi ini menampar tidak hanya muka bupati, tapi juga menampar mukanya PJ Gubernur Banten, juga menampar mukanya Bapak Presiden, kan malu. Sehingga kita harus duduk bareng antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mohon doanya untuk kita semua tetap komit, tetap semangat. Mari sama-sama kita memberikan edukasi, terutama harus sinergitas antara masyarakat, perlu adanya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dari pemerintah Kabupaten Banten juga harus segera melakukan penegakan Perda K3 agar membuat efek jerak terhadap oknum-oknum pelaku pembuang sampah sembarangan. Yang ketiga, juga kita harus bisa meminimalisir sampah-sampah kiriman yang dari luar desa Teluk ya, terutama desa-desa yang ada di seputar Labuan yang biasa membuang sampah ke sungai-sungai yang ada di seputaran desa Labuan sehingga menimbulkan tersentralisasinya sampah di desa Teluk saat ini. Nah Pak, Bapak sebagai anggota Dewan, tadi apa yang disampaikan oleh Bupati Pandeglang tidak lepas dari sebuah kegiatan adalah anggaran juga dan anggaran perlu dukungan dari Dewan. Menurut Pak Dewan, apa prioritasnya sejauh mana sih anggaran untuk sampah Kabupaten Pandeglang? Tadi itu apa yang disampaikan oleh Bupati Pandeglang bahwa ada kewenangan yang mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Apalagi keberadaan sampah ini adanya di wilayah Provinsi Banten, yaitu sepadan laut ya dan sepadan pantai seperti itu. Dan kami DPRD Kabupaten Pandeglang akan berusaha semaksimal mungkin sesuai kewenangan memberikan anggaran terhadap Dinas Lingkungan Hidup agar bisa menangani sampah sesuai kewenangannya. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir nih, tadi 100 juta untuk lingkungan hidup itu kan satu Kabupaten Pandeglang, sementara Teluk ini menjadi titik fokus perhatian dunia bahkan karena beberapa media nasional pun sudah memberitakan.
maksud saya prioritas apa nih dari anggota dewan agar anggaran tersebut mungkin lebih diperbesar? Kami akan melihat rencana kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang diajukan ke DPRD dan ke TAPD juga seperti itu. Nanti akan kami kaji dan insya Allah akan kami tindak lanjuti ketika memang anggarannya memadai. Oke. Terima kasih ya. Dan saya juga himbau kepada warga masyarakat Teluk, ada 94 KK Pak Kapolres yang baru menjadi wajib retribusi, baru 62 KK. Saya berharap sisanya ayo bareng-bareng supaya sampah mereka kita yang angkut, kita buang ke TPA Bojong Canar, tidak dibuang di pesisir maupun di laut. Begitu juga yang sampah laut tadi disampaikan Ketua DPD. Terima kasih dukungan Bapak PJ Gubernur, semoga dianggarkan ya sesuai dengan kewenangan Pemprov Banten dan pemerintah pusat. Keterwakilan pemerintah pusat adalah Bapak PJ Gubernur Banten dan jajarannya sudah hadir di sini. Terima kasih dukungannya. Ini dari mana ini? Dari SMP 3. Bagaimana tentang sampah? Nggak, ini saya tanya, adik-adik ini suka buang sampahnya di mana sih? Di tong sampah. Sampah. Masyarakat diusir. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis nih akan mau sedikit minta pendapatnya dari anak-anak sekolah. Selamat siang adik-adik. Ya. Ini dari sekolah mana nih? SMP 2 Labuan. Dan coba nanti salah satu siswa akan saya tanya soal sampah. Nah, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang. Nama siapa? Diana Hidayat. Kelas 9. Nah, Dek, tentang sampah nih, menurut Adek harus bagaimana sih cara penanganannya? Harus membuang sampah kepada tempatnya. Jangan buang sembarangan, apalagi buang ke laut, bisa bahaya bagi sumber daya alamnya. Nantinya rusak, pantainya kotor, nggak bersih. Nanti bisa jadi penyakit juga, nggak sehat buat warga di sini. Yang satunya, yang laki-laki. Ya. Tentang sampah deh, penanganannya ini bagaimana harusnya? Sebenarnya ini balik lagi ke kesadaran pada masyarakat, Pak. Cuma kalau kita beresin, tapi kalau kesadaran masyarakatnya itu kurang gitu. Nah, balik lagi ke masyarakatnya. Kalau jangan buang sampah sembarangan gitu, Pak. Nah, untuk di sekolah-sekolah Adek sendiri, apakah memang penerapan pembuangan sampah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Adek? Sudah. SMP mana? SMP Negeri 2 Labuan. Sukses. Boleh, situ. Nah, satu lagi, ini. Hai, Pak. Sini. Dek, nama siapa, Dek? Anissa Maulida. Dari SMK Negeri 3 Pandeglang. 3 Pandeglang. Dek, tentang sampah ini bagaimana menurut Adek cara penanganannya? Ya, lebih sering jaga kebersihan aja, jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalkan mau buang sampah kan ada tempatnya. Nanti tinggal di ini tuh pakai mobil itu. Nah, untuk di sekolah sendiri sudah diterapkan? Sudah. Dengan cara? Buang sampah pada tempatnya. Oke, sukses. Ya,